Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi kelas 8 yang berjudul Nilai dan Semangat Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan pagi hari ini, saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang kemarin ya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran: 1. Berbesar hati dalam menerima nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. 2. Berperilaku patriotik di masyarakat sebagai pelaksanaan terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Melakukan kajian nilai-nilai kejuangan tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. D. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. 2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa dan petanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Indonesia negeri zamrud di Katulistiwa, seperti digambarkan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa, karya Ismail Marzuki. Ada pula lagu pop yang menggambarkan indahnya Indonesia seperti dinyanyikan Gus Plus yang berjudul Nusantara dan Kolam Susu. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya adalah: 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. 2. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, serta adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. 5. Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. 6. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. 8. Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. 9. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Selain hal di atas, Indonesia memiliki keunggulan yang seharusnya menjadi kebanggaan juga, yaitu Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya diakui dunia. PT Pindad merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi dan mengekspor berbagai produknya ke seluruh dunia. Dalam dunia olahraga, bangsa Indonesia mempunyai atlet-atlet kelas dunia. Nah, ini contoh gambar pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Apabila kita kaji prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan sudah sangat luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi kebanggaan bangsa dan negara.
Mengenai prestasi pelajar Indonesia, Kemendikbud pernah mendata di antaranya seperti berikut ini. 1. Kontingen Indonesia tampil sebagai juara umum ASEAN Primary School Sport Olympiad atau APSSO 2 tahun 2008 dengan meraih total perolehan medali sebanyak 32 medali dengan rincian adalah 12 medali emas dan 9 perak dan 11 perunggu dari 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. 2. Indonesia menjadi juara umum International Conference of Young Scientists atau ICYS ke-16 yang berlangsung di Pesicina, Polandia 24 hingga 28 April. 3. Tim Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI 2009 yang terdiri dari Angelina Feni Yohana, SMA 1 BPK Penabur, Jakarta, dan Renatu Surya Praditya, SMA Kanisius, Jakarta, kemudian Risan, SMA N1 Tangerang, dan Kristanto Handojo, SMA Kanisius, Jakarta, berhasil memenangkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu dari ajang internasional Olimpiad in Informatik atau IOI 2009 di Plovdiv, Bulgaria. 4. Angelina Feni Yohana, siswi SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta, dan Reynardus Surya Praditya dari SMA Kanisius, Jakarta berhasil meraih medali perak pada The 21 International Olympic in Informatics atau IOI yang diadakan di kota Plovdiv, Bulgaria dari 8 hingga 14 Agustus 2000. 5. Indonesia berhasil menyabet 1 medali emas dalam Internasional Biologi Olimpiad atau Olimpiade Biologi Internasional atau IBO ke-20 yang digelar 12 hingga 18 Juli 2009 di Tsukuba, Jepang. 6. Profesor Dr. Ken Kawan Sutanto, pria kelahiran Surabaya ini berhasil menggondol gelar profesor dan 4 doktor dari sejumlah universitas di Jepang. Lebih hebatnya, puncak penghargaan akademis itu dicapainya pada usia 37 tahun. 7. Tim Olimpiade Matematika Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali perak, 4 perunggu, dan 1 honorable mention dari ajang International Mathematics Olympiad atau IMO ke-51 di Astana, Kazakhstan yang berlangsung pada 2 hingga 14 Juli 2010. Ini diikuti oleh 96 negara yang terdiri dari 517 peserta. 1 medali perak berhasil diraih Ahmad Zaki, 4 medali perunggu diraih oleh Johan Gunardi, Stefanus Raja Oktovin Tobi Muktijono, dan Ronald Wijojo harus puas dengan raihan honorable mention. 8. Di ajang Olimpiade Fisika Internasional atau International Physics Olympiad atau IPO 2010 yang diadakan di Zagreb, Kroasia, 5 siswa SMA Indonesia meraih prestasi membanggakan dengan berhasil meraih 4 medali emas dan 1 perak. Medali emas diraih Sohibul Maromi, Christian George Emor, Kevin Sudiatmiko, dan David Giovanni, sementara perak diraih Ahmad Ataka Awalur Rizki. 9. Di ajang Olimpiade Kimia Internasional atau International Chemistry Olympiad atau ICO ke-42 yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada 15 hingga 27 Juli 2010, tim Olimpiade Kimia Indonesia kembali menorehkan prestasi dengan meraih 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas untuk Indonesia diraih atas nama Manol Manubuti, medali perak oleh Alimun Nashiro, serta perunggu oleh Stephen Hanil dan Agung Hartoko. Perolehan ini merupakan rekor terbaik selama Indonesia mengikuti ajang ICO selama 14 tahun. Sementara itu, tuan rumah Jepang memperoleh 2 emas dan 2 perak. Cina menjadi pemenang absolut dengan menyabet 4 medali emas. 10. Indonesia berhasil menjadi juara umum pada lomba penelitian ilmiah remaja tingkat dunia ke-17 atau 17 International Conference of Young Scientists
atau ICIS pada 12 hingga 17 April 2010 di Denpasar, Bali. Tim Indonesia yang berkompetisi di semua bidang lomba yakni ilmu fisika, matematika, komputer, dan ekologi meraih 7 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang. Pada saat ini upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri serta dapat berdiri sejajar dengan negara lain di dunia. Di zaman media sosial sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekkan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan atau hoax. Upaya mencari kebenaran dari sebuah berita sebaiknya dilakukan bertanya pada guru dan orang yang lebih dewasa dalam menanggapi berita dari media sosial. Merupakan langkah yang baik untuk dilakukan. Apabila prestasi yang diraih, sepatutnya kita bangga dan mensyukurinya sebagai perwujudan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Ini adalah salah satu contoh ajakan untuk tidak terpengaruh dengan info yang menyesatkan atau hoak. Bunyinya, anak muda harus cerdas sikapi hoak. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.